Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana ila akhir ayat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, pertama kali mari kita mulai takbir ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah, bertawassul dengan membaca suratul Fatihah ini dan berdoa dan memohon kepada Allah. Pertama, kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sama famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang masjid Atur ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk kemaslahatan masjid ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan mereka, ya Allah. Terima semua kebaikan dan amal soleh mereka, ya Allah, dan juga ibadah mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka ke dalam surga, ya Allah. Dan juga bertawassul dengan Fatihah ini bagi kita semua, jika ada di antara kita, orang tua kita, atau siapapun yang kita sebutkan tadi, bahkan anak-anak kita dan keturunan kita yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam problematika hidup, kesulitan hidup, persoalan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia, ya Allah, menurut Engkau, ya Allah. Dan kita berharap, ya Allah, luaskan dan berkahi rezeki yang berikan Engkau, yang Engkau berikan kepada kami semua, ya Allah, sehingga rezeki yang menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa keberkahan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita doakan mudah-mudahan mereka semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, berbakti kepada orang tua mereka, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Kita sebagai orang tua diberikan kekuatan dan kemampuan di dalam mendidik mereka semua. Dan juga saudara-saudara kita khususnya di Palestina yang sedang dizolimi dan terzolimi oleh orang-orang, yaitu kaum Yahudi dan kaum Zionis dan sekutu mereka, ya Allah. Bagi mereka yang meninggal dunia, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu, ya Allah. Bagi mereka yang sakit dan luka, angkat penyakit mereka, ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran dan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh mereka sehancur-hancurnya, ya Allah. Tunjukkan kebesaran-Mu, ya Allah, kepada mereka, ya Allah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sebetulnya tema yang akan kita bahas ini tema yang sangat luas, tapi mudah-mudahan dalam waktu yang sangat terbatas ini sedikit banyak kita dapat informasi atau dapat ilmu atau minimal kita dapat mensikapi perkembangan yang terjadi pada diri kita, kepada masyarakat kita, khususnya pada akhir-akhir ini, yaitu sebagaimana yang diminta kepada saya untuk kita berbagi pada hari ini, yaitu tentang apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 29. Ayatnya cukup panjang, yaitu kita baca sebagiannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari rahimun bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Saya sampai di situ itu. Yang artinya Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulnya Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, yang mana risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW kepada umat manusia adalah keberlangsungan dari risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, yang mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam dan diakhiri oleh Muhammad Rasulullah SAW. Semua nabi dan rasul itu kandungan risalahnya secara global, secara garis besar ada 3. Satu yang disebut dengan akidah, yaitu di dalamnya adalah membahas tentang keimanan, dan kita sebagai umatnya Rasulullah, hamba Allah yang beriman kepada Allah, ilmu yang membahas tentang akidah keimanan ini disebut dengan ilmu tauhid, karena kita di dalam beriman, di dalam berakidah ini hanya mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sebagai Tuhan kita, sehingga kita mengatakan di dalam sholat kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah, kami mengabdikan hidup kami, dan hanya kepada-Mu saja ya Allah kami minta pertolongan. Ini harga mati. Maka di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, satu-satunya din, agama, kalau diterjemahkan agama yang diterima oleh Allah, yang diterima di sisi Allah, hanya agama Islam. Dan ini wajib kita imani, dan tidak ada tawar menawar, dan ini harga mati. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Imran juga, tolong ibu jangan ngobrol lu. Sehingga di dalam Al-Quran juga surat Al-Imran ayat 85 Allah katakan, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai dinnya, sebagai agamanya, Allah yang bilang, tidak akan pernah
diterima oleh Allah selain Islam itu sebagai dinnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat termasuk manusia-manusia hamba-hambanya Allah yang merugi. Kenapa merugi? Karena di dalam surat Al-Bayyinah Allah bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Baik orang kafir itu min ahlil kitab, dari golongan ahlil kitab, wal musyrikin, atau dari golongan orang-orang yang berbuat syirik. Allah katakan hukum ukhrawinya, hukum akhiratnya nanti, kata Allah, ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Siapapun orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tadi, hukum ukhrawinya, hukum akhiratnya nanti pasti, kata Allah, tempat mereka adalah di dalam neraka jahanam. Dan Allah bilang khalidina fiha abada, mereka kekal abadi selamanya dan tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka jahanam lagi. Kenapa? Ulaika hum syarrul bariyah, karena kekafirannya itu membuat dia menjadi makhluk yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang akidah atau keimanan ini harga mati. Dan dalam keimanan kita, hidup di dunia ini hanya sebentar. Hidup di dunia ini pasti akan berakhir. Hidup di dunia ini tidak selamanya. Satu saat kita pasti akan finish, akan mengakhiri hidup kita di dunia ini. Dan kematian dalam ajaran agama kita adalah bukan berakhir semua persoalan. Justru kematian adalah awal di mana kita sebagai makhluknya yang beriman yang harus mengimani bahwasanya kematian adalah awal di mana kita akan memulai kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di akhirat. Dan kehidupan ini kehidupan abadi, sehingga Allah bilang wal akhiratu khairul laka min al-ula. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dari kehidupan di dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairul laka. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang lebih baik karena dia adalah kehidupan yang abadi selamanya, yang tidak ada akhirnya. Itu satu yang harus kita pahami. Ya, bahasanya bicara tentang keimanan adalah harga mati. Bicara tentang keimanan adalah bicaranya tentang akidah. Makanya itu, ya, tadi sebelum subuh saya dapat informasi dari Pak Haji Baskoro, dia bilang nikmat yang paling tinggi itu adalah iman, baru sehat. Iya, Pak Haji Baskoro, nikmat paling tinggi itu adalah iman, baru namanya sehat. Karena dengan iman dan badan sehat, kita insya Allah akan bisa melakukan apapun. Dan dengan iman, ya, kesehatan kita insya Allah punya arti, apalagi iman itu kita fungsikan sesuai dengan fungsinya. Apa fungsi iman dalam kehidupan kita? Yaitu sebagai the foundation of our life, yaitu fondasi dasar, ya, segala aspek kehidupan kita 24 jam. Dari kita bangun tidur
sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, wajib hukumnya iman itu yang dijadikan sebagai landasan kehidupan kita. Ini dulu yang kita bahas. Yang kedua, inti daripada risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad adalah bicaranya tentang akidah, tentang syariat. Kalau iman, karena dia fungsinya adalah sebagai landasan dan dasar dalam kehidupan setiap mukmin, maka risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama, tidak ada yang berbeda. Intinya adalah ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wajib bagi kalian untuk beribadah dan mengabdikan hidupmu kepada Allah, dan haram dan dilarang keras ya, untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua sama. Bicara tentang akidah, bicara tentang keimanan, risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam dimulainya diakhiri oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, intisari risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu adalah bicara tentang syariat. Syariat itu fungsinya apa? Sebagai tata cara kehidupan yang harus dijalankan oleh setiap manusia yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rabbuna Allah, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Rasul bicara tentang syariat ini juga ya, yaitu tentang apa yang disebut dengan tata cara kehidupan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Antara keistimewaan syariat ini, ya, syariat Islam ini di antara keistimewaannya adalah menjawab semua persoalan hidup manusia. Dan dasarnya, dan ini harus kita yakini, dan bahkan yang pernah saya sampaikan di sini, seorang ahli kristolog yang bernama Dr. Knight pernah berkata, dengan kemajuan teknologi dan ilmu akurat, ya, dengan kemajuan teknologi dan ilmu akurat, maka diyakini 85% risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu terbukti kebenarannya dan membuktikan tentang bahwa risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW ini betul-betul adalah dari Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan Maha Adil, Maha Menyelamatkan dan sebagainya. Hanya tinggal dia bilang nggak sampai 85%, ya, waktu akan menentukan dan akan membuktikan kebenaran syariat Islam ini dalam kehidupan manusia. Mana lagi pernah saya sampaikan di sini, Allah Bismillah, saya juga lupa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan yang namanya darah untuk dikonsumsi, sekalipun darah tersebut berasal dari hewan yang dagingnya halal untuk kita konsumsi. Darah sapi, darah kambing, darah ayam, darah kerbau dan sebagainya. Kenapa kok dagingnya halal tetapi darahnya haram? Ternyata subhanallah, dengan kejadian teknologi dan ilmu pengetahuan, salah satu yang disebut laboratorium
kalau kita sakit atau ada hewan peliharaan sakit, itu untuk mendeteksi penyakit yang ada dalam hewan itu, ya, itu nggak sulit. Ambil aja sekian mili darah itu, masukkan ke laboratorium, kemudian akan terbuktilah dalam waktu yang tidak lama penyakit apa yang ada pada diri kita atau hewan yang kita, ya, ambil darahnya tersebut dan dimasukkan ke laboratorium. Di situ akan terurai dan di situ akan diketahui bahwa Anda asam uratnya tinggi, gula darah Anda tinggi, terjadi pengantaran darah dan sebagainya. Bahkan terindikasi nanti akan terkena stroke, bahkan terindikasi ada penyakit yang disebut dengan penyakit kanker dan sebagainya. Itu cuma gara-gara darah yang cuma sekian mili yang dimasukkan ke dalam laboratorium. Ini artinya bahwa walaupun hewan-hewan itu dagingnya halal, tetapi darahnya haram karena Allah ingin menyelamatkan kita. Ingin kita tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam darah tersebut, yaitu kumpulnya di darah tersebut. Bagaimana? Ya. Nah, makanya risalah yang disampaikan oleh Rasulullah yang berhubungan dengan syariat itu, ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan dan menjawab persoalan umat secara kontemporer. Walaupun wahyu sudah berhenti, Quran sudah tidak lagi ada penambahan, Rasul sudah selesai dengan diutusnya Nabi Muhammad, insya Allah, karena Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber hukum yang lainnya disebut sebagai landasan hukum, sumber hukum secara tersurat tersirat. Dengan perkembangan zaman, sains dan teknologi apapun, kalau Al-Quran dan hadis dan sumber hukum lain difungsikan sesuai dengan fungsinya, insya Allah segala persoalan pun akan terjawab dan bisa diselesaikan. Nah, ini yang kedua, inti daripada risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Makanya bicara tentang syariat, ya, tentang tata cara kehidupan antara satu nabi atau antara satu rasul dengan rasul lain terjadi perbedaan. Tapi kalau bicara tentang keimanan, tentang akidah, itu nggak ada ceritanya semua sama. Wala tusyriku bihi syai'an. Engkau tidak boleh mensekutukan Allah. Itu ya. Yang ketiga, intisari risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW, Rasul sendiri yang bilang. Apa kata Rasul? Rasul sendiri yang bilang dalam satu hadis. Ya, hadis ini hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah, sahihun ala syarti Muslim. Jadi antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasul? Innama qala Rasulullah SAW, innama bu'ithu bi utammima makarimah akhlaq. Wa fi riwayatin innama bu'ithu bi utammima sholihal akhlaq. Saya diutus ke permukaan bumi ini untuk menyampaikan risalah, ya, yang dasar yang harus dijadikan fondasi dalam kehidupan manusia pada risalah ini adalah iman, dan kedua syariat sebagai tata cara kehidupan. Semuanya itu tujuannya adalah diutami makarimah akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena Allah bilang di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat, ya,
yaitu yang membawa kedamaian, yang membawa apa yang disebut dengan ketentraman, kenyamanan, ya, dalam kehidupan yang ada di alam semesta ini. Artinya Islam itu sebagai rahmatan lil alamin bukan hanya untuk orang Islam saja. Bahkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin juga untuk binatang. Dan ini pernah kita bahas di sini. Kenapa di dalam hadis Nabi tentang bab penyembelihan, Rasul katakan apabila engkau menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan sebaik mungkin. Caranya bikin yang namanya alat untuk menyembelih itu setajam mungkin. Itu Rasul katakan. Dan ini secara ilmiah sudah pernah dibuktikan oleh para ilmuwan di Jerman. Ya. Nah, rahmatan lil alamin itu bukan hanya untuk umat Islam, untuk siapapun. Ini hukum dunia, kita bicara hukum dunia. Kalau hukum akhirat, orang kafir sudah jelas. Siapapun dia, itu hukum akhirat. Yaitu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Itu udah mutlak, nggak perlu ditawar-tawar dan tidak bisa ditawar-tawar. Bagaimana sikap seorang muslim yang berakhlak karimah terhadap semua makhluk, kepada binatang, bahkan kepada lingkungan, apalagi kepada sesama manusia sekalipun secara keimanan dan secara akidah kita tidak sama. Yang pertama yang harus kita pahami di sini, dalam Islam perbedaan keimanan, perbedaan akidah adalah perbedaan yang tidak bisa dijadikan alasan untuk kita melakukan kekerasan apalagi penyebab konflik. Ini harus dipahami, Pak. Perbedaan keimanan, perbedaan akidah dalam Islam itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan, walaupun kita dengan orang yang berbeda akidah dan berbeda keimanan, untuk sebagai alasan dibolehkannya melakukan kezaliman. Tidak boleh. Perbedaan akidah bukan sebagai alasan bolehnya konflik terjadi di antara orang yang beriman dengan orang yang berbeda akidah. Itu dulu. Ya, kenapa? Karena Allah pun mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman monggo, kata Allah. Yang ingin kufur pun monggo, tapi siap mendapatkan resiko. Salah satu resikonya Allah katakan, kalau dia tidak beriman, kalau dia kafir, hidup ini bukan cuma di dunia. Nah, ini dalam keimanan kita, dan ini wahyu yang Allah berikan, yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Hidup ini bukan hanya di dunia, nanti ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kalau Anda kafir, Anda harus siap menerima konsekuensi hukum akhirat. Apa? Innal ladzina kafaru fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu satu yang harus kita pahami. Maka perbedaan keimanan, perbedaan akidah bukan alasan untuk boleh dan bisa terjadi konflik yang bisa. Ya, nggak boleh dan tidak bisa. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kalau begitu bagaimana kita mensikapi orang-orang yang berbeda akidah? Pertama Allah yang bilang, lakum dinukum lakum dinukum bagi kalian din kalian, agama kalian, bagi kami ya agama kami. Itu harga mati, dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Maka kalau berbicara tentang nikmat yang paling
besar di dunia ini apa? Iman. Sehingga ulama-ulama tafsir mengatakan ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Selalulah Engkau berikan hidayah dan petunjuk kepada kami untuk selalu berada dalam siratal mustaqim. Jalan yang lurus dalam kehidupan ini. Jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan hidup yang dilalui oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, terutama nikmat yang besar dalam hidup mereka, yaitu nikmat apa? Nikmat iman. Sehingga para ulama tafsir mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu jalan hidup siapa? Jalan hidup para nabi, jalan hidup para rasul, jalan hidup orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul istiqomah di dalam keimanan mereka. Makanya nikmat yang paling tinggi dalam kehidupan ini adalah al-iman. Bahkan kita nyatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan hidup yang betul-betul yang telah dilalui oleh orang-orang yang Kau berikan keimanan dan dijadikan sebagai landasan kehidupan mereka, bukan jalan kehidupan orang-orang yang Kau murkai. Siapa itu orang yang dimurkai oleh Allah? Ulama tafsir semua jelas mengatakan al-maghdubi 'alaihim itu al-yahud. Waladhdallin, dan juga bukan jalan hidup orang-orang yang secara keimanan mereka sesat menurut Al-Quran. Siapa itu? An-Nasara. Ini harga mati, Pak. Ini harga mati. Makanya itu nikmat yang paling besar adalah keimanan. Idealnya orang yang mendapatkan nikmat yang paling besar ini, itulah yang semestinya yang mempunyai izzah, kehormatan dan harga diri. Ya, iya. Dan kehormatan dan harga diri ini gak bisa ditawar-tawar. Gak bisa ditawar-tawar. Jangan kita rendahkan diri kita. Diri kita. Dengan keimanan ini kita tuh orang yang mulia gitu. Sampai Allah katakan di dalam Al-Quran, walaupun memang Allah katakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini surat Al-Hujurat ayat 13. Hei manusia, siapapun kalian, kami ciptakan asal usul kalian dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Dan dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini dikembangkan oleh Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, menjadi berbangsa-bangsa bahkan bersuku-suku. Kenapa terjadi perbedaan ini? Dan juga dalam Islam perbedaan jenis kelamin, perbedaan bangsa dan suku itu sunatullah yang terima jadi, dan tidak bisa orang merasa lebih mulia karena dia bangsa dan suku tertentu. Itu tidak bisa. Anda suku apa, Anda bangsa apa mau merasa lebih mulia dari suku yang lain? Enggak. Yang paling mulia di hadapan Allah, Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Bangsa apapun kalian, suku apapun kalian, kalau Anda ingin menjadi manusia, makhluk yang mulia di hadapan Allah, adalah yang paling tinggi nilai dan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tak? Jadi perbedaan bangsa, perbedaan suku bukan sebagai alasan untuk kita merasa lebih hebat dari bangsa dan suku lain. Oke ya? Itu Islam. Oke. Makanya Rasul bilang la fadla li arabin ala ajami illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan keutamaan antara orang Arab dan bukan orang Arab kecuali dari ketakwaan. Nasab dan keturunan tidak menjamin seseorang itu masuk surga. Ya Pak ya, nasab dan keturunan nggak menjamin orang itu masuk surga. Kalau nasab dan keturunan ya menjamin orang masuk surga, lah itu yang namanya anak Nabi Nuh pasti masuk surga.
nasab dan keturunan dan kabilah menentukan kemuliaan seseorang. Ya, Abu Jahal keluarga besarnya Rasulullah, yaitu paman kontannya Rasulullah, adik ayahnya Rasulullah. Abu Lahab adik ibunya Rasulullah. Tapi karena dia tak beriman bahkan memusuhi Rasulullah. Maaf, keturunan tidak menjamin kemuliaan seseorang. Tetapi hukum dunia, kita bicara hukum dunia lagi Pak. Hukum dunia, jangankan orang yang memang terbukti dari dzurriyyah Rasul. Misalnya orang yang contoh aja di Indonesia, terahnya Soekarno, terahnya Ki Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, itu punya makom tersendiri di masyarakat kok. Betul nggak? Sehingga coba banyak orang-orang yang fanatik dengan terah-terah tertentu ini. Memaksa ada orang yang memang jelas misalnya dia dari terah dzurriyyah Rasul, tak punya makom tersendiri di dunia, ya nggak bisa diterima oleh akal. Itu hukum dunia. Tetapi hukum akhirat orang mulia karena iman. Usikum nafsi wa iyaya bittaqwa. Kalau gitu bagaimana kita mensikapi orang-orang yang berbeda agama dan akidah dengan kita? Yang pertama yang harus kita imani bahwa iman kita mengatakan ya, jalan hidup yang kita minta kepada Allah dalam setiap ibadah kita, terutama dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita minta adalah jalan hidup yang sudah ditempuh oleh para nabi dan rasul. Jalan hidup yang kita minta adalah jalan hidup yang telah dilalui oleh orang-orang soleh, as-sabiqunal awwalun. Bukan jalan hidup orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat dalam kehidupan mereka. Itu satu. Jadi kita dengan keimanan kita ini harus merasa dan wajib kita meyakini bahwa jalan hidup kita itu adalah jalan hidup yang memang tidak bisa ditawar-tawar dan memang itu yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa hina, merasa rendah. Allah memuliakan kita kok kita menghinakan diri kita, kan kacau tuh ini. Dengar, Allah memuliakan kita, apalagi kalau kita baca ayat Al-Quran, kuntum khairu ummatin. Kalian, hei hamba Allah yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah adalah sebaik khairu ummah. Ya, tapi kan khairu ummah ini tidak ujuk-ujuk, ada syarat mutlak yang harus dilalui. Kalau ingin menjadi khairu ummah, ukhrijat linnas, itu syarat pertama. Keberadaanmu harus memberikan manfaat untuk kehidupan umat manusia. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau harus berani menegakkan amar ma'ruf dan sekaligus nahi munkar. Ya, ini kadang-kadang kan jangankan nahi munkar, amar ma'ruf aja kadang-kadang mikir sekian kali. Yang sedihnya kadang-kadang jelas-jelas kemungkaran didukung. Bukan cuma sekedar didukung, dibiayai. Itu yang terjadi di mana Pak? Kalau ingin kita menjadi khairu ummah, selain ukhrijat linnas, keberadaan kita harus memberikan manfaat untuk kehidupan orang banyak, kehidupan manusia. Kita harus berani menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam waktu yang bersamaan. Kenapa saya katakan dalam waktu yang bersamaan? Karena waw yang ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, waw itu waw ataf. Kalau dalam bahasa Arab, waw ataf itu apa? Limutlaqil jami. Apa itu limutlaqil jami? Limutlaqil jami itu artinya yang sebelum waw ta'muruna bil ma'ruf dengan yang setelah waw tanhauna 'anil munkar, itu kedua-duanya harus sejalan dan dilaksanakan dalam waktu yang sama dan tidak boleh ada yang dikorbankan. Syarat yang kedua. Yang ketiga, tu'minuna billah. Kau harus beriman. Apalagi kata-kata tu'minuna billah itu fi'il mudhari, kata kerja mudhari. Dalam bahasa Inggris mudhari ini, fi'il mudhari ini tergambar dalam present continuous tense sekaligus di dalamnya ada future.
Ya, kalau masa lalu ya sudahlah. Siapa manusia yang tidak punya sejarah, baik sejarah bagus maupun sejarah kelam. Ya, Umar bin Khattab pun sejarah kelam dalam hidupnya ada. Ya kan toh? Banyak sekali orang-orang yang punya sejarah kelam. Oke lah, sejarah kelam menjadikan di sejarah pelajaran kehidupan. Yang penting bertaubat. Oke? Yang penting hari ini ta'muruna bil ma'ruf itu fi'il mudhari' present continuous tense. Sekarang saatnya, bahkan sampai kapan kita mengakhiri hidup kita, iman mutlak wajib kita jadikan sebagai pegangan hidup dan landasan hidup kita. Nah, orang-orang yang tidak beriman itu di dalam Islam, silahkan baca kitab-kitab yang menjelaskan tentang as-siyasah asy-syar'iyyah, politik secara syar'i. Orang kafir itu ada beberapa bagian. Ada yang disebut dengan al-kafir zimmi. Kafir zimmi. Kafir zimmi itu siapa? Orang kafir yang hidupnya mau rukun dan damai dengan kita, dan juga mereka menjadikan perbedaan akidah bukan sebagai alasan untuk memusuhi dan konflik dengan kita. Itu namanya kafir zimmi. Ada kafir namanya kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Orang yang kafir berbeda agama dan akidah dengan kita, tapi kita punya perjanjian MOU, perjanjian yang mana saling melakukan perjanjian itu disepakati untuk bla 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 bla, untuk melakukan hal-hal ini, itu namanya kafir mu'ahad. Ada kafir namanya selain kafir mu'ahad, ya, ada kafir mustakman. Apa itu kafir mustakman? Orang kafir tapi dia minta suaka dan perlindungan kepada orang Islam. Ya, mungkin di negara mereka, di tempat mereka terjadi konflik, mereka lari, ya, lari. Ya, seperti dulu, maaf, orang-orang Yahudi lari karena terjadi genosida diantaranya oleh Hitler, gitu ya. Kan mereka lari dong, ditampung oleh orang-orang Palestina. Akhirnya apa mereka coba? Waktu itu kan sampai Hitler bilang, kenapa kok nggak dihabisin itu yang namanya Yahudi itu? Nah, Hitler bilang, ya kalau kami habisin, engkau nggak akan tahu hakikat orang Yahudi itu seperti apa. Nah, maka kami sisakan supaya kamu tahu nanti kenapa kami melakukan hal itu kepada Hitler. Ya, sudahlah, itu urusan Hitler lah, bukan urusan kita Pak ya. Jadi ada kafir namanya mustakman, orang kafir yang meminta suaka, minta perlindungan. Itu wajib dilindungi Pak, nggak boleh dizalimi. Ya, tapi tetap kita itu husnuzon wajib, tapi waspada juga harus. Jangan cuma husnuzon, nggak boleh suuzon, tapi waspada tidak ada. Akhirnya ditelikung di belakang kita. Nah, istilah bahasa kitanya ditusuk dari belakangnya, Pak ya. Nah, ini yang terjadi di Palestina. Husnuzon tinggi, tak boleh ada suuzon, tetapi waspada mungkin kurang. Oke Pak? Gimana Pak Ijan, setuju gak? Ini namanya kafir mustakman. Yang keempat, nah, siapa kafir yang keempat? Kafir harbi. Orang kafir yang segala apapun yang mereka miliki, ya, potensi yang mereka miliki, kekuatan yang mereka miliki, ilmunya, hartanya, jabatannya, digunakan untuk memusuhi habis-habisan umat Islam. Ini mah kafir harbi. Nah, kafir harbi ini nggak ada toleransi kita. Di sini kita wajib berbuat tegas kepada mereka. Bagaimana? Berbuat tegas kepada mereka. Ini yang terjadi kadang-kadang, maaf, kita keluar dari jalur. Ya. Padahal Rasul bilang dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, qala Rasulullah SAW, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasadi
ijastaka lahu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Idealnya engkau harus melihat kehidupan sesama muslim itu, sesama mukmin itu, sesama orang-orang beriman itu idealnya dan seharusnya sesama mukmin, sesama muslim itu walaupun berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda status sosial, pokoknya dia sudah diikat dengan tali yang disebut dengan keimanan. Ya, Allah yang bilang innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Dan Rasul bilang, ya, al-muslim akhul muslim, al-mu'min akhul. Semestinya idealnya sesama mukmin ini kita tidak lagi melihat latar belakang suku kita, latar belakang status sosial kita, dan melihat lagi latar belakang bangsa apa. Semestinya dan idealnya sesama mukmin ini taral mukminina fi tarahumihim, mestinya saling sayang menyayangi, wa tawadihim, mestinya saling cinta mencintai, wa ta'atufihim, semestinya mereka berlemah lembut sesama muslim itu, nggak boleh kasar, nggak boleh arogan. Ini kan kadang-kadang perbedaan cuma masalah khilafiyah tapi arogan. Kadang-kadang gampang aja menilai saudaranya yang seiman padahal perbedaan cuma khilafiyah. Sesat tuh katanya, bid'ah, masuk neraka, kayak di surga punya nenek moyang dia. Yang anehnya, Pak, gak mau silaturahim dengan orang yang seiman dengan dia, padahal perbedaannya masalah khilafiyah. Kadang-kadang pandangan matanya pun pandangan mata sinis, ya Pak ya. Tapi nggak terjadi di kita di sana. Alhamdulillah di sini mah nggak ada ya Pak ya. Mestinya gitu kata Rasul. Ya, taral mu'minina fi tarawmihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama sal jasadi, laksana satu tubuh. Idza staka udhun, apabila ada satu anggota tubuh saja sakit, maka tada ala usairul jasadi bisahri wal humma. Seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut ke ujung kaki merasa sakit. Contoh, kelingking yang kecil ini yang cuma berapa persen bagian tubuh, kita kejepit pintu, ujungnya aja dah, nih segini nih, kejepit pintu. Waduh, itu kontak semua Pak. Langsung yang namanya mulut teriak, "Au!" kesakitan. Mata langsung mengeluarkan air mata dan berubah warna merah karena menahan sakit. Apalagi kejepitnya kencang. Waktu itu ada yang mau traktir makan. Ada selera makan gak Pak? Nah, tidur pun udah hilang tuh rasa kantuk itu. Karena yut tadi. Mestinya kita seperti itu gitu loh. Makanya Allah bilang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Rasulnya Allah. Asyidda'u 'alal kufar, mereka tegas bahkan keras kepada orang-orang kafir. Tapi kafir yang bagaimana dulu gitu loh. Ya kafir harbi, nggak ada tawar menawar kafir harbi itu. Coba kita lihat. Kalau memang mereka memulai memusuhi kita, istilah orang Betawi, lu jual, bukan cuma gue beli, gue borong. Oke? Ya tapi kalau kepada kafir zimmi, Rasulullah bilang dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmidzi misalnya, ya, man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi berarti menyakitiku, dan barang siapa yang menyakitiku berarti dia menyakiti Allah. Haram hukumnya kita hanya karena perbedaan akidah, perbedaan agama. Dengan perbedaan itu kita memusuhi bahkan menzalimi orang, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nah, tapi dengan kemuliaan yang Allah berikan mestinya kita jaga.
Sini ayat Allah katakan ruhama'u bainahum. Semestinya kita meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Mereka saling kasih mengasihi, mereka saling sayang menyayangi, mereka berlemah lembut. Subhanallah, saya teringat akan ceritanya misalnya seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia seorang muhajir dari Mekah. Ketika dia hijrah ke Mekah, dia tidak punya apa-apa, sebatang kara. Padahal di Mekah dia orang kaya, ahli dalam berbisnis, Pak. Orang sukses. Nah, ketika di Madinah dilihat oleh seorang sahabat muhajir, kebetulan orang kaya, Abdurrahman bin Auf ini disuruh nanti sore pergi ke rumah saya, kata seorang mukmin dari kaum Ansor, ahli penduduk asli Madinah. Oke, ditepatilah waktunya. Ketika datang ke rumah salah seorang dari Ansor ini, Abdurrahman bin Auf, ditawari, Abdurrahman bin Auf, kamu kan gak punya istri sini sebatang kara. Saya alhamdulillah punya istri 2. Udah gini aja, kamu pilih salah satu istri saya yang mana. Nanti setelah kamu pilih saya cerai. Nanti setelah waktunya habis idahnya nikah kamu dengan dia. Dan istrinya pun siapa? Subhanallah. Demi untuk menolong saudaranya yang seiman, Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf, nggak mentang-mentang ada kesempatan langsung sikat leh. Udah, itu istrimu. Alhamdulillah, sudahlah. Engkau hidup bersamanya sudah bahagia dengan sama mereka. Ya sudah pertahankan keluargamu. Udah, kalau begitu saya ini punya harta, punya aset. Ayo kita bagi 2. Abdurrahman bin Auf, apakah langsung ujung-ujung oke? Enggak. Sudahlah begini, itu rezekimu, itu hartamu, itu asetmu. Simpan. Yang penting tunjukkan saya di mana kegiatan ekonomi sedang berjalan, dan kenalkan saya dengan siapa di antara orang yang ada di tempat itu, yaitu di pasar. Tunjukkan kepada saya dan kenalkan saya dengan orang yang ada di pasar itu. Oke? Dia nggak mau kan ditawarin harta 50% Pak, gratis. Kalau kita ditawarin kayak gitu gimana Pak? Gak mau dia. Oke, ditunjukkanlah pasar, ditunjukkan, dikenalkan dengan orang. Abdurrahman bin Auf akhirnya Pak kerja. Ya kalau kata kita sekarang mungkin jadi kuli dulu lah. Dengan hasil upah dia kumpulkan, dia kumpulkan, akhirnya dijadikan modal untuk dia berdagang. Subhanallah. Karena memang Abdurrahman bin Auf ini instingnya, tangannya dingin untuk berbisnis, untuk berdagang ini. Dalam waktu yang tidak lama dia sukses dan asetnya pun subhanallah cukup banyak. Ini mestinya kehidupan antara mukmin. Ini enggak. Sesama habis kota saling melalui. Ya Pak ya? Apa Pak? Ya main salip-salipan. Ya kagak Pak. Yuk kita saling membantu, kita bersinergi. Saya sering katakan maaf ya kepada santri, kepada wali santri, apalagi kepada guru-guru dalam rapat guru pertemuan dengan wali santri. Maaf Bapak Ibu, kita semua ini adalah super tim, tidak ada superman. Kita ini super tim. Ada yang menjadi tim pengasuh pimpinan, ada yang menjadi tim majelis guru, ada yang menjadi tim sebagai wali santri, ada yang menjadi tim dari menjadi santri. Di antara santri itu ada yang menjadi tim jadi pengurus organisasi. Kita ini super tim, bukan superman. Saya walaupun sebagai pimpinan pengasuh di sini, saya bagian tim Bapak dan Ibu. Motor nggak akan bisa jalan, Mbak. Pentil yang dianggap kecil itu rusak, emang bisa jalan tuh motor? Mobil, setirnya itu kalau rusak, macet, emang bisa jalan? Lempeng mulu itu mobil, nggak bisa
belok kiri belok kanan. Kita ini super tim, bukan Superboy, bukan Superman. Superman itu cuma ada dalam dunia hayal dan dunia gak nyata. Apa buktinya bahwa Superman itu adalah cuma ada di dunia hayal? Hanya ada dalam film. Ya kan Pak? Superman itu kan hanya ada dalam film ya Pak ya. Buktinya lagi apa? Maaf, gak realistis. Apa buktinya? Celana dalamnya di luar, saudara. Itu nggak realistis. Yang realistis itu celana dalamnya di dalam. Nah ini celana dalam di luar, saudara. Nah, umat ini umat yang mutakamilah, saling bersinergi. Semua kita punya potensi, nggak ada yang nggak punya potensi. Yuk, potensi yang ada pada diri kita ini kita kembangkan dan saling tolong menolong, menutupi kekurangan yang ada di antara kita. Tapi yang terjadi, ya Allah, umat kita ini bingung saya sekarang Pak. Sesama saudara seiman, hanya berbeda organisasi, kadang-kadang cuma berbeda furu'iyah. Ya Allah, galaknya bukan main. Tapi kepada orang yang berbeda akidah, astagfirullahaladzim, ditampakkan begitu toleransi yang kadang-kadang kebablasan. Kalau sudah urusan akidah tuh harga mati, ya ada ceritanya. Ya kan, toleransi ya. Kita memang harus toleransi dan Islam pun mengajarkan toleransi itu begitu dahsyat. Jangan ajarkan umat Islam itu untuk toleransi, Pak. Di mana di negeri ini, di dunia ini, di negara manapun di dunia ini, kalau umat Islam yang mayoritas, maaf, yang bukan Muslim hidupnya tidak terjamin di mana, nggak ada. Kadang-kadang di satu negara yang umat Islam mayoritas pun kebetulan di beberapa tempat tertentu umat Islam minoritas. Waduh, Pak, tertindas, betul nggak, Pak? Jangan ajarkan syariat Islam ini syariat apalagi yang lebih toleransi daripada syariat Islam. Ayo, sampai Allah bilang, "Wala tasubul ladzina yaquluna min dunillah fayasubullah aqwam bighairi." Hei orang Islam, hei orang beriman, jangan kau hina, jangan kau nistakan itu Tuhan selain orang yang menyembah Allah. Jangan kau nistakan, haram hukumnya menistakan agama orang-orang yang bukan Islam itu, menistakan Tuhan-Tuhan selain ya Tuhan-Tuhan orang-orang yang menyembah selain Allah itu nggak boleh kau nistakan. Sebab kalau itu kau lakukan, Allah bilang fayasubullah aqwam bighairi ilmin. Mereka akan mencaci maki Allah dengan didasari permusuhan dan dengan didasari tidak ada ilmu. Kurang toleransi ya Allah. Ini kadang-kadang kita sudah dimuliakan oleh Allah dengan iman. Kita sudah diangkat oleh Allah, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang beriman. Tapi kadang-kadang maaf, kita merendahkan harokat dan harga diri kita. Betul nggak Pak? Ya maaf, terutama kita yang dianggap sebagai tokoh, kita dianggap sebagai orang-orang mungkin punya kelebihan di masyarakat, sesepuh, sepuh atau apalah. Toleransi, yes. Ayo tunjukkan ajaran Islam yang mana yang tidak ada ajaran yang bukan toleransi. Tunjukkan. Ya baiknya. Seakan-akan agama Islam ini bukan agama toleransi, bingung saya. Yang anehnya orang Islam sendiri nggak yakin dengan ajaran kebenaran, dengan ajaran agamanya. Islam itu semestinya ruhama'u bainahum, selama umat ini semestinya saling cinta dan mencintai di antara kita. Dan di situ tarahum ruk'an sujada. Dan kita melihat umat Islam ini subhanallah rukuk dan sujud bersama. Dan mereka dalam rukuk dan sujudnya yaqtabuna fadlan minallahi wa ridwana, hanya semata meminta anugerah dari Allah, keutamaan dari Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau akidah kita gadaikan. Dan akidah dan iman, maaf, dengan alasan apapun lah namanya, apalagi cuma dengan alasan toleransi.
agama dan akidah kita gadaikan. Jelas Pak? Iya karena budu wa iya nasta'in. Itu harga mati yang tak bisa ditawar-tawar. Oke? Jadi toleransi yes, ajaran mana dalam Islam yang tidak mengajarkan oleh toleransi? Tapi toleransi dalam masalah akidah, masalah keimanan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang tidak abadi dan kehidupan yang akan berakhir. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat jelas Allah bilang innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Tapi walaupun begitu hukum dunia tetap, ya, kita tidak boleh menjadikan perbedaan keimanan, perbedaan akidah, apalagi perbedaan bangsa dan suku sebagai alasan untuk kita berbuat zalim atau konflik dengan orang yang berbeda dengan kita, sekalipun perbedaan itu perbedaan akidah dan keimanan. Oke Pak? Cukup ya? Oke, ada pertanyaan silahkan. Cukup, sudah jam 6 lewat ya. Maaf lahir dan batin, mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.